Jangan lupa subscribe, like, and share. Malam ini kita memulai mengkaji sifat Allah. Ya, kitab ini kajiannya sifat 20. Nah, malam ini kita mulai. Ya, kita mulai dengan sifat wujud. Ya, namun pengarang mengatakan famimma yajibu li maulana jalla wa azza 20 sifatan. Maka sebagian dari yang wajib yang kita ketahui dari Tuhan kita Azza wa Jalla itu 20 sifat. Nah, ini pernyataan ini bukan dari Nabi, tapi ulama. Ya, ulama yang membuat kaidah seperti ini. Dengan 20 sifat ini telah mewakili sifat-sifat yang lain. Atau dengan kata lain, 20 sifat ini sudah memadai yang wajib kita ketahui dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ingat, jangan beranggapan sifat Allah itu hanya 20. Salah kita itu. Nah, ya, kita salah besar kalau kita beranggapan berapa sifat Allah? 20. Keliru. Ya, keliru. Nah, kelompok-kelompok tertentu yang memang membenci kajian ini, dia menyatakan, lihatlah tuh, mereka mengkaji sifat Allah 20. Nah, dia tidak paham apa yang kita maksud di sini. Di sini 20 ini yang wajib. Nah, paham nih? Yang wajib, yang lainnya tak wajib. Ya, terlalu banyak untuk mengkaji sifat Allah, habis umur kita. Ya, habis umur. Nah, cukup 20 ini saja. Kadang pun 20 sifat ini pun kita banyak yang belum paham. Apalagi mau kaji yang sifat-sifat lain. Nah, jadi ulama menggarisbawahi. Jadi tolong, ini yang wajib diketahui. Inilah yang harus kita mengenal tafsirnya, rinciannya. Harus dengan rinci pemahaman 20 sifat ini. Dan tiada wajib bagi kita untuk mengenal yang lainnya. Sifat Allah yang lain banyak, yang itu tak wajib. Ini saja. Saya mau tanya, jumlah Nabi berapa? Menurut hadis Nabi SAW, Nabi beda dengan Rasul. Nah, tolong paham ya. Nabi berbeda dengan Rasul. Kalau Nabi 124.000, Rasul 313. Nah, itu hadis. Karena Allah sendiri yang bilang, di antara mereka ada yang kami kisahkan kepada engkau ya Muhammad, dan di antara mereka masih banyak lam naqsus alaik, belum kami kisahkan kepadamu, kata Allah. Jadi jangan terkejut, ini hadis Nabi. Nabi 124.000, Rasul 313. Yang wajib diketahui, itu dia. Yang wajib diketahui 25, yang lain tak wajib, cukup diimani saja. Sifat Allah ada berapa? Tak terhingga, banyak. Yang wajib diketahui 20 saja. Itu pun kadang kita tak paham dengan 20 sifat ini. Apalagi mau kaji yang lain. Ya. Nah, jadi ingat, orang-orang selalu mencari kesalahan. Padahal dia tak paham menyalahkan orang. Hampir semua saya lihat yang menyalahkan itu tak paham. Kalau dia paham, pasti tak akan menyalahkan orang lain. Itu ya, baik. Dan wajib bagi kita mengiktikadkan. Nah, wajib bagi kita mengiktikadkan bahwasanya sifat kamalat, sifat kesempurnaan Allah tiada terhingga banyaknya. Nah, itu
Wajib kita yakini sifat Allah banyak dan tak terhingga. Sedangkan di sini dikatakan fa mimma yajibu, sebagian yang wajib kita ketahui, bukan sebagian bagi dua, bukan. Nah, jangan salah paham, bukan bagi dua. Ada ulama memberi perumpamaan, kau pergi ke sungai atau kau pergi ke laut, bawa ember, ambil air pakai ember, kau angkat, dalam ember inilah yang kita kaji 20 sifat ini. Yang terbentang itu masih belum kita ketahui, banyaknya sifat Allah tak terhingga. Ya, baik. Nah, maka di antara sifat itu yang wajib kita ketahui, yakni sifat wujud. Nah, ini kita mulai sudah nih. Ya, masuk sifat wujud. Apa itu wujud? Artinya ada, mawujud yang ada. Wujud sifat, dirinya disebut al-mawjud yang ada. Lawannya adam, pakai ain. Adam artinya tiada, mustahil Allah tiada. Dia ditekankan, diwajibkan adanya, berarti wujud. Ada Allah, lawannya ada, mustahil dia tiada. Apa yang ada ini? Yang ada sifat atau zat. Nah, ini dikatakan wujud ada, yaitu ada zat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana zat Allah nanti dibahas, mukhalafatul hawadits, nanti pembahasan itu. Yang jelas yang dimaksudkan ada zatnya. Dan ada juga terjadi perbedaan pemahaman. Pendiri madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Abu Hasan Asy'ari. Kita ini disebut kelompok Asy'ariyah yang berpaham tauhidnya mengikuti Abu Hasan Asy'ari. Ya, Abu Hasan Asy'ari, kelompok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Abu Hasan Asy'ari berkata, al-wujud ainul mawjud. Wujud itu adalah ain, zat yang wujud, atau disebut ainud zat, diri zat Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ar-Razi lain lagi berkata, Fakhrul Razi berkata, al-wujud sifat. Kalau dikatakan dia ada, sifatnya, keberadaan dirinya, bukan zatnya. Ini masalah tipis kajiannya. Tapi kedua-duanya masih dalam kategori Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selisih masalah, dia mengatakan wujud itu sifat menurut Ar-Razi. Menurut Asy'ari, wujud adalah zat. Saya ingin berkata, orang bertanya, di mana Zaid? Orang berkata, Az-Zaid fil baiti. Zaid itu ada di dalam rumah. Kalau kita bilang Zaid ada di dalam rumah, sifat atau zat? Hah? Sifat atau zat? Yang dikehendaki dirinya atau sifatnya? Hah? Nah, kan ada yang jawab dirinya, ada yang mengatakan keberadaan sifat dirinya. Beda-beda tipis. Nah, tapi karena kita ini dipelopori Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan paham Asy'ariyah, maka lebih kuat cenderung kepada pendapat Abu Hasan Asy'ari yang dikatakan wujud berarti zat. Sedangkan sifat itu muncul daripada zat. Nah, timbullah lagi pertanyaan. Kalau adanya Allah dikatakan zatnya ada, berarti apakah Allah bisa dilihat? Ini rumit juga kajian ini. Ya. Nah, apakah Allah bisa dilihat? Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa ini
Dia berkata, Rabbi arini unzur ilaik. Hai Tuhan, tampakkanlah dirimu agar aku bisa melihat. Ya, saya ulangi lagi. Hai Tuhan, tampakkanlah dirimu agar aku bisa melihat. Allah bilang apa? Lantarani, kau tidak bisa melihat aku. Walakin yanzur ilal jabal, akan tetapi kau lihat gunung itu. Kalau gunung itu tetap pada tempatnya, tatkala aku menampakkan diriku, maka kau bisa lihat aku. Falamma tajalla rabbuhu ilal jabal, maka tatkala Tuhan mentajallikan, menampakkan dirinya kepada gunung, maka gunung hancur. Nabi Musa pun pingsan. Pertanyaannya, bisakah Musa melihat Tuhan? Mustahil ke melihat Tuhan? Nabi Musa ingin melihat Allah, Allah tampakkan dirinya. Nabi Musa tak mampu, maka dia jatuh pingsan, gunung hancur. Tapi terjadi, Allah menampakkan dirinya, cuma Musa tak kuat melihat Allah. Timbullah pertanyaan, bisa dilihat ke Allah? Jadi menurut ahlu sunnah wal jamaah, ya, di dunia dengan di akhirat. Di dunia ini Allah tak bisa dilihat dengan mata ini, tapi ulama tasawuf bilang dia bisa dilihat dengan basirah, pandangan hati. Ja'far Shadiq, cicit buyut lah ya, cicit kan. Ja'far Shadiq anaknya Ali Zainal Abidin, Ali Zainal Abidin anaknya Husain, Husain anak Ali bin Abi Thalib, cucu daripada Rasul, buyut ya, anak, cucu, cicit, satu lagi apa? Tak tahulah nama dia, payah kan nyebut. Yang jelas Ja'far Shadiq ini semasa dengan Abu Hanifah, Imam Hanafi, ya. Orang bertanya sama dia, Imam, ya, apakah kau melihat Allah tatkala kau menyembahnya? Nah, dia bilang, na'am, iya. Ra'aitullah thumma abadtuhu, aku melihatnya dan aku menyembahnya. Hebat tuh, dia menyembah karena dia melihat Tuhan. Ditanya lagi, kaifa tarahu, bagaimana kau melihatnya? La bil absar, dia tidak bisa lihat dengan ini. Litahdid, dia bilang. Di sini maaf ada batasannya. Mata ini terbatas, tak mampu melihat Tuhan karena lemahnya ini. Dia lihat dengan apa? Bil imani wal ayqan, iman dan keyakinan kepadanya, yang diistilahkan dengan basirah. Nah, jadi di dunia siapa yang bilang lihat Allah pakai mata ni, pancung dia, sesat atau tidak? Tidak ada di dunia ini orang bisa melihat Tuhan dengan mata ini, tapi dengan basirah memungkinkan. Kalau saya bukan lagi memungkinkan, kalau untuk para wali Allah semuanya melihat Allah dengan basirah, dengan mata hatinya. Ini wali Allah. Kita tak bisa, kita bawa wali murid, ya kan? Jadi orang-orang khusus bisa lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Hasan Asy'ari ditanya, kalau Tuhan itu ada imam, berarti bisa dilihat di dunia. Kalau dia berkehendak bisa. Tapi terjadi dengan Nabi Musa.
Nabi Musa tak mampu. Ditanya lagi, adakah orang yang mampu melihat Allah di dunia ini? Ada. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Ditanya lagi, kapan tuh? Waktu Isra dan Mi'raj. Itu dalil daripada Abu Hasan Asy'ari. Wallahu a'lam bishawab. Agak berat memang kajian ini. Ya, tapi yang jelas di dunia dia bisa dirasakan dengan hati dan bisa dilihat dengan mata hati. Begitu kata ulama. Nah, tapi di akhirat telah sepakat ulama ahlu sunnah wal jamaah untuk di akhirat, kalaulah kita ditakdirkan masuk surga Allah, mudah-mudahan kita masuk surga. Kalau memang kita dapat masuk surganya Allah, maka kita akan bisa melihat Allah di sana. Dan ini sepakat dah ulama. Kenapa? Dalilnya kuat. Kita ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalilnya mana? Firman Allah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Surah Al-Qiyamah. Nanti dibuka di sana ada itu. Wajah-wajah pada waktu itu di surga, wajah-wajah pada waktu di surga bergembira, kata Allah. Kenapa? Melihat kepada Tuhannya. Ini nas nih Al-Quran, mau dibuang ke mana? Nah, siapa yang masuk surga nanti? Insya Allah dia bisa lihat Allah. Ini ayat. Bagaimana dalil hadis Nabi SAW? Nah, hadis Nabi menyatakan begini. Ini hadis rawahul Muslim, ya, riwayat Imam Muslim. Saya catat sedikit dengan catatan kecil ini. Nah, ini dari Suhaib radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, idza dakhala ahlul jannatil jannata, apabila ahli surga telah masuk ke dalam surga, kata Nabi, yaqulullahu ta'ala, Allah berkata kepada ahli surga, turiduna syai'an azidukum, apakah engkau mau aku beri sesuatu tambahan kepadamu? Udah masuk surga tu, Allah tawarkan lagi, mau tak aku beri tambahan? Nah, yaqulun, ahli surga berkata, ya dibilang, alam tubayyid wujuhana, ya Allah, bukankah kau telah memutihkan wajah kami berseri-seri dalam surga ini? Alam tudkhilnal jannata, bukankah kau telah memasukkan kami ke dalam surga? Alam tunjina minan nar, bukankah kau telah menyelamatkan kami daripada api neraka? Ini udah cukup ya Allah, udah banyak dah ni, perlu tambahan apa lagi? Nah, begitu maksudnya. Ya, apa mau tambah lagi? Nah, Allah jawab, qala, ini ingat ya, kita bisa ngomong sama Allah nanti di surga. Ya, yang sekarang kita berdialog dalam salat dengan baca Quran, rukuk, sujud, di sana dialog langsung tanpa perantara. Nanti masuk bab kalam. Sifat kalam kita bisa ngomong sama Allah nanti dalam surga, insyaallah. Qala, nah, kemudian Allah berkata, wa yuqshaful hijab, Allah bilang angkat hijab. Hijab itu apa? Tutup. Tadi ibu-ibu pakai hijab nih, pakai hijab tahu? Nah, ini dinding ni orden ni hijab tadi tertutup. Saya terhijab dengan ibu-ibu, tak mandang. Tapi begitu disingkirkan hijab ni, nampak baju putih, kuning, hitam, merah, ada semua. Baju ke mau kena? Mau kena. Kenapa saya bisa nampak? Karena hijab disingkirkan. Di sana bagaimana? Surga udah dapat, nikmat udah dapat. Allah bilang, mau tambah anda? Kau udah masuk kami ke surga ya Allah, wajah kami udah berseri, kami udah dijauhkan daripada api neraka. Allah bilang, angkat hijab. Hijab mana? Antara kita dengan Allah. Nah, antara kita dengan Allah diangkat hijab itu, dilepaskan.
Apa yang terjadi? Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim min nazari ila rabbihim. Maka kata Nabi, tidak ada sesuatu yang paling disenangi oleh umatku nanti di dalam surga, tatkala terbuka hijab, dia bisa melihat kepada Tuhan mereka. Itu nikmat yang paling mahal. Biar 1000 bidadari, gedung yang begitu luas, makanan yang lezat, tempat tidur yang empuk, yang semuanya serba nikmat, tidak ada apa-apa dibandingkan dengan melihat Allah. Itu disepakati oleh imam, termasuk Imam Ghazali. Itulah nikmat yang terbesar, tatkala kau masuk surga bisa melihat Tuhanmu. Cuma saya tahu jamaah, kalau kepengen melihat Tuhan, niatkan memang sekarang. Ada niat dah. Niatkanlah memang. Kalau ada niat, insyaAllah. Karena ada hadis yang lain menyatakan, man ahabba lika Allah ahabballah liqa'ahu, wa man kariha lika Allah karihallahu liqa'ahu. Siapa yang kuat ingin berjumpa Allah, Allah lebih lagi ingin berjumpa dengan dia. Tapi kalau dia enggan berjumpa dengan Allah, Allah pun berpaling. Nah, sekarang niatkan memang ingin nikmat surga saja atau sekalian ingin lihat Allah, tergantung jamaah. Innamal a'malu binniyat. Ya. Segitu ya. Nah, setelah Nabi menjelaskan begitu, tidak ada kebahagiaan yang paling indah, yang paling nikmat pemberian, tatkala terangkat hijab antara kita dengan Allah dan kita bisa melihat Allah. Tsumma tala, kemudian Nabi membaca ayat surah Yunus, ya, ayat 26. Apa kata Allah? Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Nah, di surah kalimatnya, maka bagi orang-orang yang berbuat kebaikan ada tambahan. Tanya ahli tafsir, apa tambahan tu? Surga udah dapat, semua udah dapat, gedung udah dapat, bidadari udah banyak. Wa ziyadah, tambahan tadi kata Imam Syuuti dalam tafsir Jalalain, ru'yatullah, melihat Allah. Jadi nasnya kuat dah ni. Al-Quran ada, hadis pun kuat. Jadi sepakat ulama, di akhirat nanti di surga bisa melihat Allah. Adapun di dunia dengan mata ini tak bisa, tapi hanya dengan basirah. Kata Abu Hasan Asy'ari, adakah yang bisa melihat dengan mata? Hanya Nabi Muhammad SAW waktu Isra dan Mi'raj. Begitu paham dia. Ya. Masih ada waktu sikit ya. Baik, saya tambahkan lagi satu hadis biar lebih mantap hati kita. Ingat, kita ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut Mu'tazilah, kalau Allah tak bisa lihat dengan mata di dunia, maka akhirat pun kita tidak bisa melihatnya. Makanya Mu'tazilah keluar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, jangan pakai akidah ini. Akidah ini cacat. Al-Quran pun dilanggar. Allah bilang bisa lihat, Nabi bilang bisa lihat Allah di akhirat, dia bilang tak bisa lihat. Kenapa? Dia mendahulukan akal daripada Al-Quran. Kita ini Al-Quran, hadis dulu, kemudian baru akal. Nah, hadis berikutnya lagi, Rawahul Bukhari wal Muslim, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah berkata, Anan nasa qalu ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang berkata, waktu kumpul dengan Nabi itu, mereka berkata, ya Rasulullah, nara Rabbuna yaumal qiyamah, apakah kami bisa melihat Tuhan kami nanti di hari kiamat? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tudarruna fil qamar lailatal badar, apakah terhalang bagimu melihat bulan waktu bulan purnama? Bulan purnama itu terang, tidak ada awan yang menutupinya, jelas sekali. Nah,
Terhalangkah bagimu melihat bulan purnama? Qalu la ya Rasulullah. Mereka berkata, tidak ya Rasulullah. Jelas kami melihat bulan purnama itu. Nah, qalu hal tudarruna fi syamsi laysa duna sa'ab. Apakah terhalang bagimu melihat matahari kalau tanpa awan? Matahari tak ada awan di bawah. Nah, qalu sahabat berkata, la ya Rasulullah. Tidak terhalang ya Rasulullah. Nabi jawab, fa innakum tarawnahu kadzalik. Kau akan melihat Allah seperti itulah. Ingat ya, jangan salah paham nih. Bukan berarti Allah matahari, bukan Allah itu bulan. Maksudnya, sebagaimana kau mudah melihat bulan purnama waktu malam, sebagaimana kau mudah melihat matahari tanpa awan, begitu mudahlah kau nanti akan melihat Tuhanmu di hari kiamat di dalam surganya Allah. Nah, dengan dalil ini kuatlah, jangan goyah lagi. Mudah-mudahan kita masuk surga dan bisa menatap zat Tuhan kita. Nah, cuman orang melihat ini macam-macam. Ada yang melihatnya sebulan sekali, ada yang melihat seminggu sekali, ada yang 2 hari sekali, ada yang tiap hari sekali, ada yang melihat pagi dan petang. Tergantung derajat. Nah, ya, tergantung derajat. Itulah, segera cukup. Mudah-mudahan bisa dipahami.